Kenapa itu? Kok bisa seperti itu? Yang satunya jadi orang alim, yang satunya gak jadi. 2 rakaat yang aku lakukan dengan bersiwak lebih aku cintai daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil khallaq, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li taslimi makarimil akhlaq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub, amma ba'd. Diceritakan dalam sebuah kitab klasik, yaitu sebuah kitab yang masyhur di kalangan pesantren, kitab yang wajib dikaji oleh para santri-santri, karena di kitab ini menerangkan tentang bagaimana itu adab, bagaimana itu akhlak, dan kitab ini sudah dikaji oleh seluruh pesantren Nusantara yang pesantrennya berbasis salaf, berbasis memang benar-benar pesantren. Di dalam kitab ini ada sebuah cerita, yaitu wahukiyalan dan cerita ake anna rajulaini saat temani wong lanang loro iku kharaja metu sapa rajulain metu fi talabil ilmi ing dalam golek ilmu lil gurbati kanggo ngumbara. Wa kana lan ana sapa rajulain ana iku syarikaini kanca karone fil ilmi ing dalem ilmu. Diceritakan bahwa ada 2 orang laki-laki. Mereka adalah seorang sahabat di dalam mencari ilmu. Mereka sama-sama keluar mencari ilmu, pergi ke sebuah daerah, dan mereka adalah sahabat karib, kanca mondok, kanca kendel. Akhirnya faraja'a mongko bali sapa rajulain ba'da sinina ing dalem sakwise pira-pira taun bali ila baladihima maring negarane rajulain. Lalu suatu ketika 2 orang laki-laki ini pulang setelah beberapa tahun mondok, pulang lagi ke rumahnya masing-masing. Dan ketetapan rumahnya iki ya wis barengan. Waqad faqiha mongko teman-teman alim fikih sapa ahaduhu masalah sijine rajulain walam yafqah lan ora alim sapa al-akharu rajul kang liya. Namun apa yang terjadi, mereka kedua orang laki-laki ini yang pergi bersama bareng-bareng golek ilmu, bareng-bareng metu, dan kemanapun dia selalu bersama. Lalu di saat telah selesai mondoknya pulang ke rumahnya, namun yang terjadi yang satunya ini dia itu menjadi orang alim, yang satunya itu tidak menjadi orang alim. Jadi ya kok iso carane mondoke podo, terus hafalannya bareng, semuanya bareng-bareng, tetapi hasilnya nggak sama. Akhirnya fata'ammala mongko angen-angen sapa fuqaha ulubaldati ahli fikih daerah wasa'alu lan takon sapa fuqaha an halihima saking tingkai rajulain wa takrorihima lan belajari rajulain. Lalu orang-orang sama bertanya, kenapa itu? Kok bisa seperti itu? Yang satunya jadi orang alim, yang satunya gak jadi. Jadi ini orang-orang selalu bertanya tentang bagaimana belajarnya di sana. Wajulusihimalan bertanya tentang bagaimana duduknya di sana. Akhirnya fa'akhbiru mongko fa'ukhbiru mongko diparingi kabar sapa fuqaha anjulu silladhi saking longgoe wong tafaqqaha kang ahli fikih sapa alladhi fi halit tikrari ing dalem tingkah belajar. Iku kana ana sapa alladzi ana iku mustaqbilal kiblati madhep kiblat wal misri lan Mesir
alladzi hasula kang dihasilake apa al ilmu fihi ing dalem al ati. Dan ternyata ada yang memberi kabar orang yang alim fikih ini, seorang laki-laki yang alim ini bisa jadi alim gara-gara ketika di saat belajar, ketika di saat sinau, di saat ibadah, dia itu selalu menghadap kiblat, selalu menghadap ke arah Mesir, yang mana di sana itu menjadi titik sentralnya ilmu. Dia itu kemana-mana ketika belajar mesti ngadep kiblat. Wal akharu utawi kang liya iku kana ono sapa akhir ono iku mustakbirul kiblati, ngungkuri kiblat. Sedangkan yang satunya ini nggak pernah ngadep kiblat. Dia itu ngadep ke sembarang arah. Wajhu utawi wajahi akhir iku ila ghairi Misri, maring saliyane fikih apa Mesir. Akhire fattafaqa moko sepakat sapa al ulama wal fuqaha ulan fuqaha annal faqiha satemene orang yang alim fikih itu iku faqiha alim sapa faqih sapa rajul yang alim iku bi barakati istiqbalil kiblati kelawan sebab madhep kiblat. Jadi orang-orang sepakat bahwa laki-laki yang alim belajar itu dia bisa menjadi alim gara-gara dapat barokah ngadep kiblat. Iki podo, dia itu belajarnya bareng, semua materi yang disama bareng, duduknya bareng, kemana-mana selalu bareng, tapi hasilnya nggak bareng. Ternyata sepele. Apa? Gara-gara yang satunya ini selalu menghadap kiblat, yang satunya ini menghadap selain kiblat. Begitupun juga menyambung materi yang minggu lalu, orang sama-sama ibadah jamaah nang masjid bareng-bareng. Di soft awal sama, berangkat dari rumah, wudhu di rumah sama, tapi kenapa kok pahalanya nggak sama? Yang satunya itu dapat pahala besar sampai 70 kali lipat. Andaikan ya gara-gara itu sesuatu yang sepele yang bernama kemarin yang namanya siwak. Jadi ada orang jamaah, bodoh-bodoh jamaah, sholat jamaah isya bodoh-bodoh 4 rakaat. Wis podo-podo wiritane bareng, tapi hasilnya nggak sama. Apa yang membuat dia berbeda? Yaitu sesuatu yang dinamakan siwak. Makanya menyambung yang kemarin, siwak adalah sesuatu yang terlihat sepele namun sangat besar pahalanya. Salah satu nih fadilah siwak, yaitu bisa menjernihkan penglihatan, terus bisa menguatkan gigi, udah pasti, karena yang dibersih adalah gigi. Bisa menghilangkan kunang-kunang, jadi gak patek ngeluan. Bisa menguatkan punggung, tulang punggung ini kuat, dan tentunya insya Allah akan mendapatkan ridhoni Gusti Allah. Makanya laula an asyqa ala ummati la faradtum alaihimus siwak. Andaikan gak diberatkan, andaikan aku gak kasihan kepada umatku, ya aku tak wajibkan. Jadi kita sudah tahu ilmu ibadah yang begitu gampang tapi sangat besar, yaitu dengan siwakan. Yes, paling enggak ya kita beli siwak. Jadi kalau gak punya siwak ya wis apa-apa lah. Sebenarnya gak harus siwak kayu arok sebenarnya, tapi lebih afdole, karena kita itu kadang kalau nggak pakai yang biasanya dipakai itu mengurangi keyakinan. Sebenarnya wes pakai siwakan odol itu ya sudah selesai sebenarnya. Setiap selesai mau sholat, setiap mau sholat wes pakai odol. Pokoknya jangan sikatan sebenarnya ya wes kesunahan juga. Tapi kan biasanya kita keyakinannya karena biasanya siwakan harus pakai kayu arok, ya wes gak apa-apa lah pakai kayu arok, kemana-mana pakai kayu arok, sidik-sidik siwakan. Kata Sayyidina Ali, ada 3 perkara yang bisa menambah kecerdasan, menguatkan pikiran, menguatkan hafalan, yaitu salah satu ini bersiwak, lalu membaca Al-Quran, lalu poso. Itu adalah sesuatu yang bisa mencernihkan pikiran, menguatkan akal. Jadi barokai sesuatu yang kecil itu justru malah mendapatkan sesuatu yang besar. Kayak iki anak yang tadi itu seorang laki-laki
dengan porsi belajar yang sama, kemana-mana selalu bersama, tetapi dengan hasil yang berbeda cuma gara-gara sepele, yaitu yang satunya menghadap kiblat, yang satunya yaitu ngadep ke sembarang selain kiblat. Sama ketika orang sholat, ini kok besar pahalane, ini kok dapat sekian padahal sama-sama sholatnya, ya mungkin gara-gara sesuatu yang sepele itu yang dia tidak kerjakan, yang bernama siwakan. Rok'ata ini bisiwakin ahabbu ilayya min sab'ina rok'atan bighairi siwak. 2 rakaat yang aku lakukan dengan bersiwak lebih aku cintai daripada 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi lebih aku cintai loh. Berarti 70 rakaat itu nggak sebanding dengan 2 rakaatnya siwak. Soalnya masih lebih dicintai, bukan sebanding. Berarti ya bisa lebih 70 kali lipat. Mudah-mudahan kita semuanya itu gampang dan ringan untuk melakukan kesunahan-kesunahan, terutama kesunahan yang paling ringan saja, yaitu bersiwak. Sekian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek wis untuk nentek siwakan piye?